Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan insya Allah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah karena di pagi hari ini saya Arif Rifai bisa kembali menemani Anda dalam program Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiyana wa Rasulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya dan semoga kita termasuk ke dalam umatnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, seperti biasa pagi hari ini saya sudah bersama dengan Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Ustadz ya? Alhamdulillah sehat afiat Mas Ari. Alhamdulillah sehat. Pagi hari ini kita akan membahas tema terkait dengan ridho kunci bahagia. Kita akan bahas dalam Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Pemirsa, di zaman sekarang banyak orang terlihat punya segalanya tapi tetap merasa kurang bahagia. Sementara ada orang dengan hidupnya yang sederhana justru tampak lebih tenang. Islam mengajarkan tentang ridho, menerima ketetapan Allah tanpa kehilangan ikhtiar. Tapi bagaimana cara menjalaninya dalam kehidupan nyata ini? Dan ini yang akan kita bahas pada episode kali ini terkait dengan ridho kunci bahagia yang akan langsung dijelaskan oleh Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Kami persilakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Saudaraku pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, Mas Arif, alhamdulillah nikmat Allah terus mengalir, karunia Allah tak pernah berhenti, dan semoga semua kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai untuk bersyukur. Dalam kesempatan kita yang berbahagia saat ini, kita akan berbicara tentang ridho kunci bahagia. Setiap kita yang menjalani kehidupan ini pasti mendambakan yang namanya bahagia. Sehingga orang sebagian ada yang mengatakan saya akan bahagia kalau punya karir tertentu. Maka ia akan mati-matian mengejar karir itu. Tapi apakah bahagia ketika karir yang didapat itu benar-benar tercapai? Ya, belum tentu juga. Ada orang yang menganggap dia akan bahagia kalau punya aset ini itu, kekayaan yang ternyata begitu dia tadi Mas Arif bilang punya kekayaan yang hampir semua ia punya, tetapi nyatanya belum bahagia juga. Ada yang saya akan berbahagia kalau udah bisa menikah dengan si ini, tapi ternyata begitu kadang pernikahan dijalani baru seumur jagung udah bermasalah. Lah, lalu konsep bahagia itu sebenarnya seperti apa sih? Nah, itu yang seharus kita peroleh. Bahwa kalau ridho itu, pintu pertama untuk memperoleh kebahagiaan itu ya dari ridho itu. Adalah ridho itu seperti apa? Ridho itu dalam bahasa lain itu, ridho itu kan bahasa Arab, tapi bahasa kita rela, bahasa Indonesianya rela, yaitu lapang dada menerima segala keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang keputusan itu terkadang terasa manis tapi terkadang ya sebaliknya. Atau dalam bahasa lain, ridho itu menerima ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang ikhlas, merasa cukup atas apa yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa meninggalkan ikhtiar yang maksimal. Bukan berarti ridho itu pasrah, kalau bahasa orang Jawa pasrah bongkoan. Wes pasrah total, wes nggak usah ngapa-ngapain. Tidak seperti itu. Kita ini diwajibkan untuk ikhtiar, tetapi dalam ikhtiar itu apapun hasilnya kita diharuskan untuk ridho agar tercapai bahagia itu tadi. Kalau berkaca pada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, bahwa sungguh menakjubkan apa yang menjadi urusan orang yang beriman. Bahwa bagi orang yang beriman, sebetulnya selama imannya ini benar, insya Allah semuanya itu menjadi sumber kebahagiaan. Loh, kok bisa? Walaisa dzalik li ahadin illa lil mu'min, dan itu tidak terjadi kecuali bagi orang yang benar-benar mukmin. Mukmin dalam artian di sini adalah orang-orang yang benar hatinya ada ridho itu tadi.
In asobathu sarra syakaro. Kalau memang yang ia dambakan itu kok tercapai persis dengan apa yang ia cita-citakan, maka syakaro, ia bersyukur. Fakana khairan lahu, maka itu menjadi kebaikan buat dia dan seharusnya itulah ridho dia. Tapi wa in asobathu darra, kalau seandainya dia dalam kondisi yang sebaliknya, dalam keadaan kondisi sulit, sobaro, ia sabar. Maka fakana khairan lahu, maka itu juga baik buat dia. Maka sebetulnya konsep ridho itu adalah menerima ketentuan Allah, saat lagi senang ia syukur, saat lagi susah ia sabar. Inilah yang disebut dengan ridho itu tadi. Lah, benarkah dengan ridho itu kita akan bisa memperoleh bahagia? Dan itulah yang seharusnya kita peroleh. Bahwa ketika hati ini sudah bisa bersyukur saat lagi senang, saat bisa bersabar saat lagi susah, itulah yang disebut ridho, dan disitulah insya Allah akan terdapat kebahagiaan itu. Memang terkadang bahagia itu kan yang bisa merasakan adalah orang yang bersangkutan. Kita orang lain hanya bisa menilai. Terkadang kita menganggap seorang komedian, seorang komika itu kayaknya hidupnya bahagia ya. Wong dia di hadapan orang aja bisa membahagiakan. Tapi saya pernah melihat ada satu acara podcast ya tentang seorang komedian yang diwawancara. Ternyata pernyataan dia itu orang yang hidupnya paling tertekan itu adalah komedian. Karena dia tertekan bagaimana bisa membuat orang tertawa, bisa membuat orang bahagia, tapi terkadang lupa untuk membuat tertawa dan bahagia dirinya sendiri. Ini yang terkadang beratnya. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, agar dalam hati ini ada rasa ridho, itu kita latih untuk bisa mengucap alhamdulillah paling tidak saat lagi senang, dan bisa mengucap innalillah saat lagi susah, karena semua yang terjadi ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bahagia itu bukan karena hanya materi saja, bukan hanya karena karir saja, hanya bukan karena gelar akademik atau status sosial, tidak. Tapi semua makhluk Allah di muka bumi ini yang bernama manusia berhak untuk bahagia. Hanya tentu dengan cara yang berbeda. Maka untuk memperoleh bahagia itu tadi, untuk caranya memperoleh, maka yang pertama, sederhanakan keinginan. Bukan berarti kita nggak pengen maju, bukan. Tetapi jangan terlalu muluk-muluk dan realistis dengan kemampuan kita. Kalau kita terlalu berlebihan dengan kemampuan kita, artinya kita bisanya hanya level di 10 kilo kok pengennya 1 kintal, maka hati akan, kalau bahasa anak sekarang katanya galau. Nggak karuan, akan mikir yang enggak, akan mungkin tidur nggak nyenyak, makan nggak enak, gara-gara selalu kepikiran aja. Kita jangan selalu menganggap bahwa kok si fulan ono bisa kok. Tapi kan belum tentu kemampuan kita ada di sana. Mungkin Allah mengalihkan kita bukan ada di situ posisi kita. Makanya agar hati ini bisa menjadi ridho, terimalah ketentuan Allah, walaupun terkadang ketentuan itu terasa pahit buat kita. Ada dalam satu ayat Quran itu bunyinya begini, asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Bisa jadi sesuatu yang tidak kita sukai, tapi ternyata baik buat kita. Nah, kalau kita bisa menyikapi yang tidak kita sukai itu dengan sabar, itu yang akan memicu rasa ridho dalam diri kita. Tapi juga bisa jadi wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi sesuatu yang kita suka justru malah tidak baik buat kita. Maka kita berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, menerima segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita, supaya kalau memang itu sesuai dengan keinginan kita, kita bisa syukur. Kalau tidak sesuai dengan keinginan kita, kita bisa sabar. Itulah yang memicu atau yang bisa menyebabkan diri ini memperoleh keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu manfaat dari ridho itu apa? Yang pertama, orang yang dalam hatinya ada ridho atau rela dalam bahasa kita, orang seperti ini akan mudah bersyukur. Seberapapun yang ia dapat, apapun yang ia peroleh hari itu, dia akan mudah untuk mengucap alhamdulillah. Orang yang dalam dirinya ada ridho, insya Allah akan terhindar dari pikiran yang galau atau gampang stres. Karena kalau dalam bahasa orang kampung biasanya loss,
Orang yang hidupnya lost itu biasanya akan adem ayem santai. Bukan berarti ia tidak punya cita-cita, tidak. Ia cita-cita punya, tapi dalam mengejar cita-cita itu tidak terlalu memorsir diri agar semudah terciptakan ridho. Terus orang yang ridho, insya Allah ketenangan dalam hatinya itu akan tercipta. Terbangun ketenangan yang ada dalam dirinya karena ia tidak terlalu timbul sifat hasud, iri terhadap sesuatu yang diraih oleh orang lain. Bukan berarti dia tidak pengen semua orang punya karir bagus, punya harta yang melimpah, semuanya pengen. Tetapi dia tidak sampai hasud, iri dengan apa yang sudah dicapai oleh orang lain. Orang yang dalam dirinya ada ridho, insya Allah tidak suka membanding-bandingkan orang lain dengan dirinya. Dia akan menerima ridho dengan apa yang dikaruniakan oleh Allah kepadanya. Dan orang yang ridho dalam dirinya saat ia memperoleh apa yang ia inginkan, ia akan bisa berbagi dengan orang lain. Karena merasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya itu adalah titipan, bukan mutlak punya dirinya. Kemudian begitupun sebaliknya, orang yang tidak bisa ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, tentu dia akan sulit untuk bersyukur karena ia merasa saya udah usaha maksimal, masa sih saya dapatnya cuma segini? Si Ono kayaknya yang santai-santai dapatnya lebih banyak. Sulit untuk bersyukur orang-orang yang ada dalam diri tidak ada ridho. Dan kemudian sebaliknya juga pula, kalau orang yang ridho itu akan tenang hati, pikiran fresh, slow. Tapi orang yang tidak ada ridho dalam dirinya akan mudah stres, mudah depresi, karena selalu berpikir bagaimana saya bisa seperti si orang itu, sehingga tidak ada waktu untuk rehat dalam dirinya, memaksakan memorsir diri, padahal kemampuan yang ada dalam diri ini sangat-sangat terbatas. Maka untuk memperoleh bahagia dari situasi apapun yang kita lakukan adalah dengan ridho, ikhlas. Kalau bahasa kita nerimo apa yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Nanti kita akan lanjutkan lagi Pak Ustadz pembahasan kita terkait dengan tema kita pada hari ini. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Selamat pagi pemirsa, Anda kembali menyaksikan Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Masih membahas tema kita pada hari ini terkait dengan ridho kunci bahagia. Dan Pak Ustadz, ini terkait dengan ridho kunci bahagia ini terkadang dalam kehidupan kan kita mungkin mengalami hal-hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi itu tadi Pak Ustadz. Kadang pekerjaannya yang tidak sesuai, kemudian gagal menikah, karirnya yang tidak berkembang dan lain sebagainya. Nah, dalam menghadapi hal-hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi itu, kadang kita merasa sedih. Nah, itu membedakan antara sedih yang wajar dengan ketidakridhoan itu seperti apa Pak Ustadz? Baik saudaraku yang dimuliakan Allah, Mas Arif. Terkadang memang apa yang kita sudah ikhtiarkan maksimal, kita usahakan berbagai macam, bahkan mungkin kita sudah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, dan lain sebagainya, tapi ternyata hasilnya berbanding terbalik dengan apa yang kita harapkan. Lalu bolehkah kita bersedih? Boleh. Rasulullah SAW juga bersedih. Ketika beliau punya doa, punya harapan yang sampai akhir hayat belum dikabul. Jadi tidak semua yang diusahakan oleh Rasulullah itu sesuai dengan apa yang diharapkan, tidak. Beliau itu sangat berharap bahwa sang paman, Abu Thalib, sekaligus besan, paman, orang yang mengasuh beliau dari mulai remaja sampai beliau menikah, sampai beliau awal berdakwah, itu yang membackup adalah Abu Thalib. Tentu Rasulullah punya keinginan Abu Thalib ini masuk Islam. Tapi nyatanya sampai Abu Thalib ini meninggal, belum dalam keadaan Islam. Padahal Rasulullah udah ikhtiar maksimal. Mungkin berdoa ya nggak berhenti, wong ini untuk sang paman plus besan, orang keluarga dekat. Tapi nyatanya Allah menghendaki lain. Begitupun dalam real kehidupan kita sehari-hari. Umpama, mohon maaf, ada anak muda yang berpacaran dalam tanda kutip dengan seseorang, udah berbagai macam diikhtiarkan, tapi ternyata malah menikah dengan orang lain. Ada pekerjaan yang sangat kita harapkan, kita udah bikin proposal secakep mungkin,
presentasi kita sudah usaha semaksimal mungkin, tapi ternyata malah yang dapat tender orang lain. Atau mungkin banyaklah hal-hal yang membuat kita kecewa. Lah, apakah tidak boleh? Boleh. Kecewa itu ya sifat alamiah kita. Tetapi yang tidak boleh adalah sampai menyalahkan yang memberikan ketetapan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bahasa kita, yang kita kecewa boleh, tapi jangan sampai kekecewaan itu menyebabkan kita menjadi kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Memang terkadang yang paling berat itu kan ketika pas kejadian. Maka ada nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sabru indas sadamatil ula. Tingkat sabar yang tertinggi itu ketika pas kejadian. Tapi begitu nanti sebulan, 2 bulan, 3 bulan, atau mungkin setelah sekian waktu berlalu, orang itu akan baru manggut-manggut. Oh iya ya, alhamdulillah saya nggak jadi menikah dengan si itu. Ternyata dia punya sifat yang seperti ini. Oh alhamdulillah saya kok gagal dengan tender proyek itu. Ternyata proyek ini bermasalah. Seandainya saya pemenang, mungkin saya udah tersandung masalah, mungkin bisa dikandangin sama KPK gara-gara ini. Dan ini ada cerita Mas Arif. Di tahun 2014 ada seseorang yang ingin menjadi anggota legislatif. Tentu dan udah usaha maksimal sudah dilaksanakan kan, zahir batin sudah dilaksanakan kan, yang zahir dengan berkampanye, sosialisasi, bahkan mungkin dalam tanda kutip ya, politik uang juga bisa main. Yang usaha zahir, yang batin mungkin juga udah berdoa, minta didoakan orang tua, guru, ustadz, kiai, habib, dan mungkin saya yakin sudah. Tapi ternyata begitu selesai pencoblosan, ternyata dia nggak masuk. Saat itu dia marah luar biasa. Semua tim suksesnya dimarahin. Semacam-macam lah, sampai-sampai ya dalam tanda kutip, ya sampai hampir-hampir menyalahkan ketentuan Allah. Tapi apa yang terjadi? Setelah sekitar 2 tahun, begitu tahun 2016, dia ngelihat berita di TV, ternyata teman-teman dia, yang seangkatan dia, ya, saya bareng sama dia, saat itu tersandung masalah apalah, pokoknya ditangkap sama KPK, diseragamin oranye. Akhirnya dia mengucap, alhamdulillah. Saat itu saya kecewa, marah, tapi sekarang saya alhamdulillah. Coba seandainya kok saya terpilih, mungkin saya yang dikandangi sama KPK, membuat malu keluarga, membuat malu semuanya, bahkan mungkin ya membuat malu agama. Artinya kekecewaan itu biasa, tapi jangan sampai itu menimbulkan kekufuran kita kepada Allah sampai menyalahkan Allah. Allah lebih tahu mana yang terbaik. Mungkin Allah menggagalkan kita dengan planning A ini, tapi Allah mungkin sudah mempersiapkan ke planning B. Ada cerita lagi, Mas Arif. Ini cerita kisah nyata. Ada seseorang yang gagal masuk ke perguruan tinggi negeri yang ia harap-harapkan. Padahal saat itu dia termasuk waktu SMA-nya termasuk murid berprestasi. Tapi wallahu alam, Allah menghendaki ternyata dia gagal. Nah karena dia gagal, karena di kampungnya itu tersebar udah anak ini pinter pasti masuk. Akhirnya dia karena di kampung udah kelihatan kayak malu gimana, akhirnya dia merantau. Meninggalkan kampung halaman, ia jualan semacam kayak keripik singkong digoreng itu. Ya, sederhana kayaknya. Tapi ia tekuni. Lama-lama setelah sekian tahun, ngelihat teman-temannya yang sudah pada wisuda, kesulitan nyari pekerjaan. Akhirnya bahkan ada yang menjadi karyawannya dia. Akhirnya dia baru mengucap, alhamdulillah, ternyata Allah menggagalkan saya masuk ke perguruan tinggi yang saya inginkan saat itu, mungkin 5 tahun atau 6 tahun yang sudah berlalu. Tapi saat ini ternyata Allah sudah mempersiapkan saya tidak mencari kerja, tapi menciptakan lapangan pekerjaan itu. Jadi seandainya kita nih, Mas Arif umpama, udah kesekian lama punya cita-cita, tapi ternyata pas hari hanya gagal. Sedih boleh, kecewa boleh, itu manusiawi. Rasul pun sebagai manusia terdekat dengan Allah ya pernah sedih, pernah kecewa. Tapi jangan sampai kekecewaan itu kita menjadi kufur pada Allah, terus kemudian putus asa. La tayasu mir rauhillah. Jangan sampai engkau berputus asa dari rahmat Allah. Atau dalam ayat lain, la taqnatu mir rahmatillah. Jangan sampai engkau putus asa dari rahmat Allah. Allah menggagalkan di satu tempat, tapi mungkin Allah mempersiapkan di tempat berikutnya. Kalau bahasa ini banyak jalan menuju Roma katanya. Jadi gagal satu, kalau memang sudah ini,
mungkin Allah sudah mempersiapkan. Jadi sedih boleh, kecewa monggo, tetapi jangan sampai menyebabkan kita berputus asa dari rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Karunia dan rahmat Allah maha luasnya. Jalan untuk menuju sukses bukan hanya satu cara, banyak cara untuk menuju kesuksesan itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Pak Ustadz, di era media sosial saat ini terkadang kan keridoan itu bukan hanya terkait dengan apa yang menimpa kita, Pak Ustadz. Tapi juga kadang kita melihat postingan orang lain yang sukses. Misalkan, oh ini temennya lebih sukses, terus kita melihat pencapaian-pencapaian orang lain itu kadang kita ada apa kurang ridho atau iri mungkin itu gitu, Pak Ustadz. Nah, itu untuk cara kita menjaga hati kita, Pak Ustadz, agar tidak iri atau seperti apa, atau ridho dengan apa yang dicapai orang lain itu seperti apa, Pak Ustadz? Baik, Mas Arif, saudaraku pemirsa Sinfo TV, memang di era media seperti sekarang ya, mungkin ada teman kita seperjuangan ternyata lebih berhasil dari satu sisi. Nah, disinilah kita perlu menata hati kita untuk menjadi muslim atau pribadi yang ridho itu tadi. Atau dengan cara paling tidak kita muhasabah. Dengan kita menata diri, oh mungkin dia bisa lebih berprestasi karena usahanya lebih maksimal daripada saya. Dia mungkin bisa berhasil sukses di dunia ini, tetapi alhamdulillah Allah juga mengaruniakan ini. Ini tuh maksudnya pekerjaan lain, walaupun mungkin ya dalam tanda kutip lebih karena dari sisi ekonomi lebih di bawah, tetapi bisa jadi ini Allah menciptakan saya di sini karena memang mungkin kemampuan saya di sini, karena mungkin Allah memerintahkan saya di sini biar saya lebih ada manfaatnya, lebih muhasabah, lebih ridho dan lain sebagainya. Kalau sifat pengen sukses seperti orang lain itu ya wajar. Justru ya malah kita harus termotivasi ketika teman kita, saudara kita proses. Tetapi jangan boleh ada sifat hasud. Hasud itu artinya begini. Hasud itu kalau bahasa dulu SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Sehingga ia menghendaki yang diraih oleh orang lain itu jatuh ke tangan dia. Itulah yang tidak dikehendaki. Kalau kita hanya ingin sukses seperti dia, silahkan. Tetapi jangan menjatuhkan dia. Kalau kita mau maju, silahkan. Tapi jangan cerimpung teman. Jangan ganjel orang lain. Kita tetap maju. Tetapi kemampuan kita harus ukur diri. Kita bisa realistis dengan diri kita. Kemampuan saya ini di mana. Kalau ngelihat orang lain ya jangan hasut tadi. Wong ternyata dia usahanya lebih maksimal, persiapannya lebih bagus, mungkin doanya lebih kuat daripada kita. Sehingga kita bisa muhasabah, kita introspeksi diri. Mungkin saya kurang maksimal usahanya, mungkin doa saya kurang, mungkin ridho orang tua kurang, dan lain sebagainya. Jadi agar kita ini bisa melembutkan diri kita dengan menata, memindset hati kita. Tidak selalu harus saya berada di sana itu tadi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Pak Ustadz, ini terkait dengan menata hati itu tadi, Pak Ustadz. Terutama kita belajar dari apa yang terjadi pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Kalau kita melihat kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan tidak selalu mulus ya, Pak Ustadz. Kadang ada penolakan-penolakan, ada banyak ujian, tapi beliau tetap merasa ridho. Dan ini apa yang perlu kita teladani nih, Pak Ustadz. Bagaimana caranya, Pak Ustadz? Saudaraku yang dimuliakan Allah, Mas Arif, tentu perjuangan Rasulullah itu kan nggak semudah seperti yang dibayangkan, di mana-mana digelarin karpet merah tinggal masuk enggak. Tetapi Rasulullah bersandar kepada zat yang maha kuat, Allah Subhanahu wa taala. Dengan beliau yakin seyakin-yakinnya ketika yang diperjuangkan ini kebenaran, pasti akan ada pertolongan dari Allah. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Kita mungkin hanya ngiring lihat orang ketika sudah berada di titik kesuksesan. Tapi prosesnya jarang kita tahu. Padahal orang yang sukses saya yakin prosesnya itu tidak mudah. Kita lihatlah orang-orang yang sukses dari sisi politik, ekonomi dan lain sebagainya. Kalau kita baca profil perjuangannya tentu tidak mudah. Itu yang harus kita tiru. Rasulullah pun sama. Begitupun nabi-nabi yang lain ya sama. Orang-orang sukses ya sama. Untuk mencapai titik itu
butuh proses perjuangan yang tidak mudah. Lah kalau kita pengen ya sama, harus butuh proses yang tidak mudah. Siap berdarah-darah bahasa kita. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa menjadi orang yang selalu belajar untuk menerima ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, keridhoan itu tadi, karena ridho adalah kunci dari kebahagiaan. Terima kasih juga untuk pemirsa Sinpo TV. Saya Arif Rifai mewakili seluruh kru yang bertugas. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim lakal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika an-nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.